Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yudianita, NPM 19 134 11124, dan rekan saya atas nama Putri Nur Aini Rahmadia, NPM 19 113 411126. Baiklah, dalam pemenuhan tugas penulisan karya ilmiah, kami akan mempresentasikan PPT kami mengenai dampak game online terhadap perilaku dan prestasi belajar anak. Baiklah, untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Putri Nuraini Rahmadia. Kepada Putri dipersilahkan. Pada pendahuluan, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi seakan tidak pernah berhenti menghasilkan produk teknologi yang tidak terhitung jumlahnya. Produk teknologi yang beragam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, atau bahkan hanya sekedar hiburan semata. Produk teknologi hiburan yang sangat digemari anak atau siswa salah satunya adalah online games atau game online. Dalam perkembangannya, game online sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Karena perkembangannya saat ini banyak sekali fitur-fitur yang menarik, sehingga hal tersebutlah yang membuat banyak orang merasa penasaran dan tertarik untuk memainkannya. Karena melihat banyaknya antusias dari penggemar, menimbulkan dampak penggemar game online ini baik dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa, sehingga hal ini yang nantinya akan menimbulkan dampak bagi penggunanya. Dampak penggunanya ini akan menyesuaikan pada orang-orang yang menggunakan game online tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Novrialdi, Nirwana, dan Ahmad tahun 2019, ditemukan bahwa masih banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bahaya kecanduan game online. Pemahaman bahaya kecanduan game online penting bagi remaja karena hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketika bermain game online. Untuk itu, perlu ditingkatkan pemahaman mengenai bahaya kecanduan game online ini. Upaya ini perlu dipertimbangkan sebagai langkah awal dari pencegahan kecanduan game online. Masalah yang timbul dari aktivitas bermain game online yang berlebihan, di antaranya kurang peduli terhadap kegiatan sosial, kehilangan kontrol alias atas waktu, menurunnya prestasi akademik, relasi sosial, finansial, kesehatan, dan fungsi kehidupan lain yang penting. Pemahaman bahaya kecanduan game online penting bagi remaja karena hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketika bermain game online. Masalah yang timbul dari aktivitas bermain game online yang berlebihan, di antaranya kurang peduli terhadap kegiatan sosial, kehilangan kontrol atas waktu, menurunnya prestasi akademik belajar, relasi sosial, finansial, kesehatan, dan fungsi kehidupan lain yang penting. Game online ini dapat berdampak bagi semua kalangan termasuk anak-anak jika digunakan sewajarnya dan sesuai dengan jenis game, menurut usia masing-masing pemain. Banyak game yang seharusnya tidak cocok dimainkan oleh anak-anak, namun karena mereka melihat dan mencontoh orang lain sekitarnya, timbul rasa penasaran pada anak-anak untuk mencoba juga. Permainan yang tidak cocok berdasarkan usia saat bermain secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi pengguna, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, penting adanya peran serta antara orang tua di rumah yang bertugas mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan anak, menggunakan dan juga memperhatikan lingkungan sosial anak seperti apa agar nantinya tidak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut. Dan juga perlu adanya bimbingan dan arahan secara khusus bagi guru di sekolah untuk mengarahkan siswa atau anak yang telah nampak ciri-ciri kecanduan game online.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bermain game online memiliki dampak penggunaan terutama bagi anak-anak. Penggunaan game online ini harus sesuai dengan usia penggunanya sehingga tidak menimbulkan dampak setelahnya. Berikut dampak positif dan negatif dari penggunaan game online. Dampak negatif dari game online yaitu 1. Aspek kesehatan. Remaja yang kecanduan game online memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Akibat kurangnya aktivitas fisik, kurang waktu tidur, dan sering terlambat makan. Selanjutnya, aspek psikologis. Ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan mental akibat pengaruh game online yakni mudah marah, emosional, dan mudah mengucapkan kata-kata kotor. Yang ketiga, aspek akademik. Kecanduan game online dapat membuat performa akademik yang menurun. Li, Yu, dan Lin tahun 2007. Waktu luang yang seharusnya sangat ideal untuk mempelajari pelajaran di sekolah justru lebih sering digunakan untuk menyelesaikan misi di dalam game. Yang keempat, aspek sosial. Remaja yang terbiasa hidup di dunia maya umumnya kesulitan ketika harus bersosialisasi di dunia nyata. Sikap antisosial, tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan masyarakat, keluarga, dan juga teman-teman adalah ciri-ciri yang ditunjukkan remaja yang kecanduan game online. Selanjutnya, yang kelima, aspek keuangan. Bermain game online terkadang membutuhkan biaya. Untuk membeli voucher saja, supaya tetap bisa memainkan salah satu jenis game online, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Remaja yang belum memiliki penghasilan sedikit dapat melakukan kebohongan kepada orang tuanya, serta melakukan berbagai cara, termasuk pencurian, agar dapat memainkan game online. Baiklah, selanjutnya dampak positif game online. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Seseorang gamers dalam bermain game online membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jika semakin sulit game yang dimainkan, akan semakin tinggi pula konsentrasi yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya konsentrasi dalam bermain game, maka akan meningkat pula konsentrasi dalam hal lain. Yang kedua, mengembangkan daya berpikir atau penalaran. Dengan bermain game online, seseorang gamers akan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, analisis situasi, dan matematika. Dan juga dilatih untuk membuat keputusan secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dalam game online, mayoritas berbahasa Inggris. Dengan terbiasanya berbahasa Inggris ketika bermain game, maka secara tidak langsung akan melatih gamers dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang keempat, untuk menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres. Pada dasarnya, game online seperti semua jenis permainan lainnya, dibuat untuk menghibur dan sebagai media refreshing. Yang terakhir, mendapatkan teman baru. Dalam bermain game online, banyak sekali gamers dari berbagai daerah ataupun negara. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan anak kecanduan game online. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal, ada kurangnya perhatian dari orang terdekat. Orang tua menyediakan fasilitas bermain game seperti HP, komputer, dan menyediakan jaringan internet. Yang keempat, sifat game yang seru dan menghibur. Kemudian selanjutnya, melepaskan rasa penat dan pikiran yang tegang, kurangnya kontrol diri pada anak, pola asuh orang tua, kurangnya kegiatan yang dimiliki oleh anak, sehingga ia mencari kegiatan lain dengan bermain game. Kemudian yang terakhir, anak usia sekolah tidak mampu mengatur prioritasnya seperti ibadah, kesehatan, dan pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama, ajakan dari teman sepergaulan yang juga kecanduan game online. Yang kedua, kurang memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-teman sebayanya, sehingga pilihannya adalah dengan menghabiskan waktu bermain game online. Yang keempat, lingkungan yang tidak sehat. Kemudian selanjutnya, cara mengatasi kecanduan game online. Yang pertama,
Cara mengatasi kecanduan game online ini dapat dilakukan oleh orang tua dengan bermain game pada anak. Cara mengatasi kecanduan game harus dilakukan secara bertahap, mungkin tidak langsung berhenti tiba-tiba dan dengan cara yang kasar, namun dengan cara memberikan jadwal untuk bermain game. Kemudian yang kedua, menghindari game dengan tingkat adiksi yang tinggi. Orang tua haruslah mengetahui dan mencari tahu bahwa beberapa game memiliki resiko yang tinggi untuk kecanduan. Kemudian yang ketiga, pilihkan game yang dapat dimainkan bersama keluarga. Bermain game bersama keluarga tidak terlalu membuatnya menjadi fokus pada game yang dimainkannya dan dapat memperkuat ikatan kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, alihkan game dengan permainan yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan game online. Kelebihan game online yang pertama, melatih konsentrasi dan fokus pada saat bermain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan motorik atau kemampuan berpikir. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan pengetahuan tentang komputer. Yang keempat, mengembangkan imajinasi pada anak. Kemudian, kelemahan pada game online. Yang pertama, menyebabkan anak menjadi malas dan mengundang tindakan kriminal. Yang kedua, mengakibatkan anak menjadi tidak sehat. Yang ketiga, menyebabkan anak menjadi antisosial. Yang keempat, dapat menyebabkan anak menjadi pelupa. Kemudian selanjutnya, peran orang tua dalam perkembangan kepribadian dan prestasi anak. Pendidikan adalah pengembangan potensi bawaan anak secara maksimal. Orang tua berperan penting untuk mengembangkan potensi itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini dapat saja dijadikan sebagai alat untuk membantu mempercepat tujuan yang diprogramkan oleh orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam memikul tanggung jawab pendidikan anak. Keluarga juga dianggap sebagai awal dari proses pendidikan. Hubungan prestasi belajar dengan peranan orang tua sangatlah kuat, karena setiap orang tua akan menginginkan anaknya berkembang secara sempurna dan kelak menjadi orang yang sesuai dengan diharapkannya. Jadi, seperti apa anak itu ke depannya adalah gambaran bagaimana pengaplikasian tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tuanya. Semakin baik didikan yang diberikan oleh orang tuanya, maka semakin baiklah anak tersebut. Kemudian terakhir, kesimpulan dari PPT kelompok 16 adalah perkembangan teknologi yang pesat membuat banyaknya produk teknologi yang dihasilkan. Salah satunya adalah game online. Game online merupakan permainan yang sangat digemari dari berbagai usia, salah satunya adalah anak-anak. Penggunaan game online haruslah sesuai dengan usia masing-masing penggunanya, agar nantinya tidak ada dampak yang terjadi. Game online sendiri memiliki dampak positif dan negatif sesuai dengan bagaimana cara pemanfaatan game online tersebut. Sehingga perlu adanya peran dari orang tua untuk membimbing anak mereka agar tidak salah dalam memilih game online dan menimbulkan kecanduan dan mengganggu prestasi belajar yang dimiliki oleh anak. Orang tua juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak kecanduan game online, agar orang tua dapat mengetahui bagaimana cara mengatasinya dengan benar. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok 16. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya, Wulan Wijanita dan Putri Nuraini Rahmadia, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.